Pas kita ingat keluar air mata itu justru kita membetulkan memori agar ya tidak senantiasa guilty feeling. Karena guilty feeling bahaya. Ya. Bolehkah diganti guilty feeling ini menjadi rasa kurang? Dibanding rasa bersalah, mending rasa kurang kan? Iya. Kurang tahu, kurang ngerti, kurang tahu ilmunya, kurang waktu, pokoknya kurang. Karena sesuatu yang kurang bisa diisi. Tapi kalau selalu, aduh aku salah jadi ibu, aku salah. Tapi lama-lama sakit. Dan akhirnya sakit jiwa juga nanti. Ya kan? Na'udzubillah min zalik. Ya, itu terjadi kebimbangan. Udah. Ya, yang penting teman-teman yang kerja memang dapat restu oleh suami. Setiap apa-apa tanya suami. Mau naik pangkat pun tanya suami. Karena nanti akan mengambil lagi waktunya kan. Ya. Nah, jadi itu saja. Satu saat mungkin barangkali punya keputusan, ya Allah, saya bisnis dari rumah saja. Itu juga keren banget. Masya Allah. Ya, ya kan kumpulin modalnya, ya nggak? Kumpulin modalnya, bisnis dari rumah. Oh, sekarang apa gampang. Pokoknya yang penting ada gadget lah. Iya. Masya Allah, ini banyak sekali yang antusias bertanya. Saya rangkum beberapa pertanyaan menjadi satu ya, Bu. Jadi ada yang, ya, jadi seperti tadi disampaikan, kita berdoa dulu, kita istighfar kalau misalnya ada yang khawatiran. Ya, khawatiran. Nah, tapi bagaimana ketika itu tuh hanya bertahan beberapa jam, sedangkan kita membersamai anak tuh bisa 24 jam. Akhirnya ada kelewat juga gitu, ada yang sempat mencubit atau menggunakan kalimat-kalimat negatif, sedangkan kita dianjurkan sebaiknya adalah menggunakan kalimat positif. Hati-hati ya nak, bukan awas jatuh. Nah itu seperti itu bagaimana Bu? Ya pas ingat istighfar lagi. Kan gampang. Oh begitu, Masya Allah. Semudah itu ya Ustazillah. Semudah itu. Nggak usah dipanjang-panjangin, nggak usah disusah-susahin. Ternyata kalau kita tahu ilmunya tuh, Masya Allah ya, bisa jadi lebih tenang gitu kan ya. Menghadapi anak-anak itu santai gitu, insya Allah ada caranya. Namanya juga happy family kan. Happy family, betul, Masya Allah. Kan istighfar, sholat aja, diulang-ulang sama Allah. Karena tahu manusia ini perlu dicas berulang-ulang. Dan ingat ya, sholat itu walaupun wajib, Allah nggak pernah maksa loh. Ngajaknya juga pakai lagu, hayya ala sholat. Asik. Ayo sholat yuk. Kan gitu ya, ayo sholat yuk. Nggak ada tuh azan, hayya ala sholat. Nggak ada. Dan kenapa kita begitu sama anak? Allah aja sama orang dewasa itu di permukaan bumi. Ngajaknya asik tuh. Ada iramanya. Ini kita, anak masih kecil banget kita hardik. Kenapa? Nanti otaknya hangus. Kasihan. Ya, kalau terlanjur, yang namanya terlanjur kita istighfar, kita mohon ampun pada Allah. Allah akan mengampuni kita. Ya. Insya Allah. Ini ada pertanyaan seorang ibu yang anaknya berusia 12 tahun, Bu Isa. Ya. Jadi 1 tahun terakhir ini anaknya selalu berulah, emosi yang tidak bisa terkontrol sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Laki-laki perempuan? Nggak ada informasinya? Tidak disampaikan. Apa namanya? Iya, ini dari 4A Hisham gitu. Nah, sampai saya dan suami dari mulai pelan sampai keras sudah dilakukan, tapi sikapnya masih saja berulah. Apakah usia-usia segini perlu trik khusus, Bu? Dari mulai tarik ulur sudah dilakukan, tapi belum kena ke anak gitu. Sampai berpikir apa harus ke psikolog ya, begitu. Bagaimana, Bu? Itu sudah menjelang ABG. Oh, laki-laki. Itu sudah menjelang 12 tahun. Sudah menjelang remaja dini, sudah menjelang balik. Ya. Orang anak menjelang balik ini hormonnya itu menjadi banyak. Ya. Saya selalu kasih perumpamaan supaya mudah ya. Waktu dia belum balik, waktu masih kecil-kecil, itu hormon laki-laki namanya testosteron keluarnya 1 cangkir. Tapi menjelang usia ini, dia mau masuk balik atau bahkan barangkali sudah balik itu 1 galon. Coba bayangin, ya biasanya 1 cangkir ini 1 galon. Itu anak lagi kebingungan sendiri sama dirinya. Kok aku gini ya? Gitu.
Karena salah satu sifat dari hormon testosteron itu adalah ya agresif, membangkang gitu. Ya. Kemudian dominan kayak raja. Ya, nggak mau kalah gitu. Sekarang ngebayang nggak sih waktu kecil kayaknya dia imut-imut, sekarang udah lagi 6 SD nih. Wah, itu bayangin satu cangkir 1 galon gitu kan. Dia sendiri waktu bentak ibunya, setelah itu dia kadang bingung, kok aku gini ya. Tapi kalau orang tua misalnya tambah bikin dia merasa bersalah, itulah yang nanti dia akan kecewa sama dirinya. Gitu. Ya. Gimana sih caranya Bu Isa? Ajak musyawarah. Tapi kan ada tahapan musyawarah. Ya, ini ada ini juga ayat yang bisa selalu jelaskan ya. Nah, ini kasih lihat ya, supaya ini jadi satu tips ya. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lembut terhadap mereka. Jadi Bun, sikap lembut itu minta sama Allah terus, ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah. Pas kita mau marah itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau ada orang tua bisa lembut sama anaknya, itu rahmat Allah turun, dan rahmat Allah ini diminta. Tadi kan Bu Isa kasih tahu tadi, ya Allah, mohon lemah. Ya, memangnya susah-susah minta lemah lembut, apa yang terjadi sih Bu Isa? Ini ada lanjutannya, walau kunta fazzan ghalizal qalb lan faddu min haulika. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Oh, ini bahaya nih, anak-anak lagi balik ini. Ya. Lagi balik menjauh. Ada narkoba, ada LGBT, ada tawuran, ada judi, ada nauzubillah min zalik. Maka ingat baik-baik ini. Kalau ini Allah yang ngasih tahu ini, bukan siapapun ini, Allah langsung. Ya, sekiranya lembutnya Allah ya, sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu min haulika. Masya Allah. Bu Isa, saya udah lembut, tapi Tuhan masih songong banget, masih kayaknya membantah. Ini ada tambahannya lagi. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Bunda harus bilang, ya Allah, saya maafkan anakku, ya Allah, fulan bin fulan. Ya, ampuni dia, ya Allah. Ini kita harus ngomong nih, begini. Baru, wa syawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan. Baru, nah, ayo kita ngobrol yuk. Ingat, anak laki-laki tidak suka dinasehati dalam keadaan lapar, haus, dan ngantuk. Kadang-kadang kita juga sih, anak lagi lapar dinasehatin, anak ngantuk dinasehatin. Ya, nah ini ilmu tambahan nih. Makan yuk, nah yuk. Ya makan yuk. Makan aja, nah santai-santai. Jangan juga langsung nasihatin, tanya dong. Tadi main apa, nak? Kita orang tua sama anak nanya, tadi tugasnya udah selesai belum? PR-nya udah dikerjain belum? Ya, Bu Guru bilang apa? Lah, ngapain ngomong gitu? Apalagi usia-usia kayak gini. Ya, tadi main apa, nak? Siapa yang menang? Aku, Bun. Masya Allah. Ya, lawan siapa? Lawan temanku di Amerika. Udah sampai Amerika temennya. Online kan sampai Amerika temennya. Jam berapa menang di sana, nak? Tengah malam, Bun. Allahu Akbar. Gitu. Ya, itu baru nanti yang ke-10 baru nanya, tugasnya udah selesai, nak? Sudah, Bun? Alhamdulillah. Atau belum, Bun? Insya Allah habis ini. Kenapa? Karena dia sudah happy ditanya tentang permainan. Ya, Bu Isa kalau sama anak laki mah alhamdulillah ya, kenyang. Iya. Anaknya 4 laki, dulu adiknya laki-laki semua gitu ya. Nah, kemudian ada tambahannya ini. Ya, faiza azamta fatawakkal Allah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Kalau sudah kita lakukan negosiasi, tawakal. Karena banyak orang tua selalu maunya, ya harusnya dia patuh dong pada peraturan ini. Ntar dulu. Peraturan dibuat itu bukan buat anak semata wayang, atau bukan anak saja, juga buat orang tua. Maka fatawakkal Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah mencintai orang bertawakal. Ini tips dari Allah. Pakai ini. Kan Bu Isa kalau sama teman-teman hafalin ini. Pasang itu di PP atau
ada di kita punya ya gadget kita nih. Ini. Jadi pada saat kita misalnya nih ya lagi inget anak lagi kesel sama anak, inget dan mau ajak ngomong, atau anak lagi main game online, kita lihat ini udah waktunya malam. Nah, sebelum kita ajak bicara dia, istighfar dulu tadi, buang pakai nafas, astagfirullahaladzim. Ya. Terus kita ngomong tadi, ya Allah, saya mohon lembut pada anakku fulan bin fulan. Ya Allah, saya maafkan anakku, ya Allah, fulan bin fulan, ya Allah, ampuni ia, ya Allah, fulan bin fulan, ya Allah, dan hadirkan dia di situ. Atau bayangin belakangnya itu sinyal kita itu keluar sampai dia. Itu sebelum bundanya ngomong, Allah sudah kirim malaikat untuk bicara sama anak kita. Itu harus yakin itu. Masya Allah. Ya, iya. Jadi ini udah dikasih tahu caranya. Adapun tentu kalau anak laki-laki yang di 12 tahun itu tidak bisa kita samakan pada saat dia masa kecil karena testosteronnya udah banyak banget, 1 galon. Ya, 1 galon. Tapi percayalah nanti insya Allah semakin umur dia semakin bisa beradaptasi. Sudah terbiasa dengan 1 galon itu. Kapan? SMA. Bagus lagi kapan anak laki? Kuliah. Jadi bersabarlah Bunda. Ya, iya, percaya deh. Iya. Dan anak laki-laki itu dia akan jaga keluarganya. Kenapa anak laki-laki main terus? Memang otaknya dibuat Allah seperti itu. Supaya dia jago teknologi. Ya? Oke. Mudah-mudahan tenang. Iya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Waktunya sudah sebenarnya masih banyak sekali. Bahkan detik-detik sudah mau penutupan baru ada yang join, Bu. Masya Allah. Gitu kan. Mudah-mudahan tadi penjelasan bisa ngejawab juga ya, insya Allah ya, yang mirip-mirip ya. Ya, betul. Ya, tadi doakan juga insya Allah dapat hikmah langsung, terjawab langsung. Dengan sendirinya. Iya, insya Allah. Sering-sering buka YouTube-nya Bu Aisyah gitu, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan gitu ya? Dari sana. Watak anak, kemudian bahasa. Alhamdulillah. Dari Masya Allah gitu kan. Alhamdulillah. Baik Bu Aisyah, mohon sebagai penutup dari Bu Aisyah ada yang pesan untuk kami semua nih para ibu-ibu apa? Ada juga ada beberapa yang bapak-bapak juga ikut Bu. Oh gitu ya Allah. Iya, Masya Allah. Jazakumullah khairan khasiran bapak-bapak ya. Saya suka terharu kalau bapak-bapak mau ikut seminar atau mau ikut kajian, Masya Allah. Barakallahu fikum para ayah ya, Masya Allah. Ya, baik ayah bunda, wabil khusus bunda ya. Di rumah ini, jika seorang ibu senang, maka suami ikut senang, anak 3 kali senang. Jika seorang ibu atau istri tenang, maka suami ikut tenang, anak 3 kali tenang. Jika seorang ibu gelisah atau istri gelisah, suami ikut gelisah, anak 3 kali gelisah. Jika seorang ibu kesal atau istri kesal, suami ikut kesal, anak 3 kali kesal. Maka inti magnet di dalam rumah tangga atau family ini adalah seorang perempuan, seorang ibu. Ya. Itu kalau dikaji akan makan waktu berjam-jam. Jadi tadi saya ambil kesimpulannya. Jadi ingat selalu, makanya kenapa kita harus sering taklim supaya kita tenang. Suami pasti ikut tenang loh. Ya, dan anak 3 kali tenang. Karena sinyal anak tuh sama kita. Ya. Kalau kita XL, anak XL. Bapaknya Telkomsel. Oke? Nah, jadi bikinlah diri tenang. Tadi gampang kan? Istighfar, banyak tarik nafas, terus ngomong, ya Allah, saya semakin tenang ya Allah. Mohon lemah lembut ya Allah. Ingat ya, saya maafkan anakku ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Baru ajak musyawarah. Ya, tentang apa aja, tentang rapiin mainan, tentang besok mau mainnya jam berapa nak. Yang namanya musyawarah itu ya tentu kita bisa ajak sambil makan dan sebagainya. Ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Semangat buat ibu-ibu muda. Ibu. Dan ingat loh, kalau kita semangat, magnet rezeki nyala loh. Oh, Masya Allah. Iya, itu ada kajiannya lagi tuh. Baik ya. Masya Allah ya Bu. Gitu kan. Udah kita semangat, nanti Allah kasih. Iya. Nah, itu tadi menjadi happy family ini pondasi kerja tadi kan. Nah, oke.